Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel AMJ Abdul Majid Al-Batawi. Pada kesempatan kali ini admin akan menerangkan tentang apa sih hukum ular dalam pandangan Islam atau membunuh ular dalam pandangan Islam. Para pembaca yang memiliki akhlak yang agung, berikut kami sajikan pembahasan berlanjut tentang hukum ular dalam Islam. Hukum membunuh ular. Perintah membunuh ular. Secara umum, ular adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi SAW berada di atas mimbar bersabda, "Bunuhlah ular." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, ada 5 jenis binatang fasik yang boleh dibunuh baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Ular gagak yang di punggung atau perutnya ada warna putih, tikus, anjing gila, dan elang. Hadis riwayat Muslim. Selain memerintahkan untuk membunuh ular secara umum, Nabi SAW juga memerintahkan untuk membunuh beberapa jenis ular tertentu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar dengan berkata, "Bunuhlah ular-ular dan bunuhlah Za'atufatain dan Al-Abtar, atau nama dari 2 jenis ular berbisa, karena keduanya membutakan pandangan dan menggugurkan kandungan." Hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 2233. Al-Hafiz Ibnu Hajar membawakan perkataan Ibnu Abdil Bar bahwasanya Zatul Tufaitain adalah sejenis ular yang di punggungnya terdapat 2 buah garis berwarna putih. Adapun Al-Abtar, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah ular yang terpotong ekornya atau seolah-olah ekornya terpotong karena pendeknya. An-Nadir bin Sumail menambahkan bahwasannya ular itu berwarna biru dan tatapan matanya dapat menggugurkan kandungan wanita yang hamil. Fathul Bari. Larangan membunuh ular. Perintah Nabi untuk membunuh ular tersebut di atas tidak diberlakukan secara mutlak. Khusus bagi ular-ular yang masuk rumah, mereka tidak boleh langsung dibunuh. Akan tetapi diusir dan dikasih tenggang waktu selama 3 hari berdasarkan riwayat berikut ini. Dari Abu Sa'ib Maulana Hisham bin Zahrah bahwa ia menjenguk Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Aku dapati ia sedang sholat, maka aku pun duduk menunggunya. Setelah selesai sholat, aku mendengar suara di salah satu tiang di atap rumah. Aku melihatnya ternyata seekor ular, maka aku pun bangkit hendak membunuhnya. Abu Sa'id mengisyaratkan agar aku duduk kembali. Aku pun duduk. Setelah keluar, beliau menunjuk sebuah rumah. Beliau bertanya, "Apakah engkau melihat rumah itu?" "Ya," jawabku. Beliau bercerita, dahulu di rumah itu tinggallah seorang pemuda yang baru saja menikah. Maka kami pun berangkat bersama Rasulullah SAW ke peperangan Khandaq. Pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke rumah pada tengah hari. Rasulullah SAW mengizinkannya dan berkata kepadanya,
bawalah senjatamu, aku takut engkau dihadang oleh Yahudi Bani Quraizoh. Maka pemuda itu pun membawa senjatanya. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia dapati istrinya berdiri di depan pintu rumahnya. Maka ia pun menyerbu ke arah istrinya untuk memukulnya dengan tombak. Ia telah terbakar rasa cemburu. Si istri berkata kepadanya, "Tahan dulu tombakmu terhadapku. Masukkanlah ke dalam rumah supaya engkau dapat melihat apa yang menyebabkan aku keluar rumah." Maka pemuda itu pun masuk ke dalam rumah. Ternyata ia dapati ular besar melingkar di atas tempat tidurnya. Maka ia pun menyerangnya dengan menusukkan tombaknya. Kemudian ia keluar dan menancapkan ular itu pada tombaknya. Lalu ular itu menggeliat dari ujung tombak dan menyerangnya. Tidak ketahui siapakah yang lebih dahulu mati, apakah ular itu atau pemuda tadi. Kami pun menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Kami berkata, "Mintalah kepada Allah agar Dia menghidupkannya kembali untuk kami." Rasulullah SAW berkata, "Mintakanlah ampunan untuk sahabat kalian ini." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usirlah selama 3 hari. Jika masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah syaitan." Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan hukum membunuh ular. Dari uraian di atas, kita mengambil kesimpulan seputar hukum membunuh ular, bahwa ular adalah salah satu binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, namun harus dirinci kepada 2 keadaan. Jika ular itu masuk ke dalam rumah, apabila kita mendapati ular yang masuk ke dalam rumah, kita tidak boleh langsung membunuhnya, akan tetapi mengusirnya dan memberi tangguh waktu selama 3 hari. Jika setelah itu ia masuk menampakkan diri kembali, maka kita boleh membunuhnya. Yang kedua, Nabi juga memerintahkan untuk membunuh 2 jenis ular yang memiliki 2 garis putih di punggung dan ular yang pendek yang seolah ekornya terputus. Karena jenis ular seperti ini bisa membutakan mata dan menggugurkan janin dalam kandungan. Walau a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya paparan kali ini. Nah, bagaimana kalau ular itu tersebut berada di luar rumah? Apakah boleh dibunuhnya? Oke, lanjut pembahasannya. Dari sini menjadi jelas bahwa larangan membunuh ular secara mutlak hanya berlaku jika ular tersebut berada di luar rumah. Namun jika ular tersebut berada di dalam rumah, maka ada perbedaan hukum sebagaimana telah dijelaskan. Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Iman berkata, "Masalah, apakah seorang muslim boleh membunuh ular yang ia temui di luar rumah?" Jawab, ular yang berada di luar rumah dibunuh dengan tanpa diberi peringatan. Dalil akan hal tersebut adalah apa yang datang dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bunuhlah ular semuanya, karena kita tidak akan pernah berdamai dengan mereka semenjak kita memerangi mereka." Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan ia adalah hadis yang hasan. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bunuhlah ular semuanya, barang siapa takut terhadap pembalasan dendam mereka, maka ia bukan golongan kami." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafaz ini adalah milik Abu Dawud. Dan hadis ini pada Tabrani ada melalui jalur Jarir radhiyallahu anhu. Tambahan yang menegaskan hukum membunuh ular datang dari riwayat Abu Hurairah pada Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Tasyalisi, Al-Baihaqi, Ibnu Jarud,
Ibnu Hibban dan yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah dua hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Maka menjadi jelaslah bahwa ular yang ada di luar rumah boleh dibunuh dengan tanpa memberi peringatan. Lebih-lebih lagi Zu'at, Sulfaitain dan Al-Abtar. Al-Iman Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah Zulfatain dan Al-Abtar karena keduanya bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Dan datang juga dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan yang lain dengan lafaz, bunuhlah Zulfatain karena ia membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itulah paparan dari sekelumit tentang hukum membunuh ular dan jenisnya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.